hari depan yang penuh harapan. Pemuda-pemudi, kita harus sadar bukan kita yang mencipta kita, Tuhan. Sehingga kalau Tuhan yang mencipta kita, tentunya apapun yang dibuat dalam tubuh kita ini adalah untuk merespon kehendak Dia. Sebagaimana kalau kalian membuat sesuatu di rumah atau apa-apa yang kalian buat melalui karya tangan kalian, apapun yang kalian buat tentunya harus memberikan yaitu kontribusi buatan itu untuk kalian. Semua model apapun adalah untuk maksud-maksud daripada yang mencipta sesuatu. Demikian Tuhan. Kalau Dia mencipta manusia, diberikan mata, tentunya mata ini bukan untuk kita, tetapi supaya digunakan untuk melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Demikian juga pikiran, brain ini, otak ini dicipta oleh Allah adalah supaya bisa memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Semua ini anggota tubuh ini itu dibuat oleh Allah, sebab kita tahu bahwa manusia adalah ciptaan Allah untuk merespon maksud dan kehendaknya, sehingga kita dikatakan menjadi yaitu instrumen, ya, menjadi instrumen dari alat-alat yang mau digunakan oleh Allah dalam menjangkau rencana Allah yang luar biasa. Sebagaimana kalau kita kan sekolah kedokteran, banyak di sana alat-alat dibuat, instrumen, peralatan. Tujuannya itu untuk bersinergi dengan itu dokter dalam melaksanakan tujuan dokter itu dalam bekerja. Jadi kita ini menjadi alat Tuhan. Dari situ kita harus menggeser cara berpikir pemuda-pemudi, sehingga kita tahu kenapa kita dicipta manusia sedemikian rupa. Ya, kalau kalian pergi ke ruang operasi di rumah sakit sana, banyak di sana alat operasi. Ada itu gergaji, ada itu gunting, tapi beda karena itu adalah dibuat untuk menjadi alat sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang sudah diteliti, sudah di-set, pasti tepat untuk menolong nanti para dokter bekerja sehingga menjadi baik. Begitu Tuhan. Nah, pemikiran ini pemuda-pemudi harus ditangkap ini. Kalau sampai alat ini digunakan tidak sesuai dengan fungsinya, itu yang jadi persoalan. Dan itu yang menjadi merusak. Dan itu yang membuat Tuhan marah. Kalau di dalam dunia kan kita menggunakan alat materi tanpa bernapas, tapi bagi Tuhan kitalah alat, yaitu ciptaan tertinggi, supaya Tuhan bisa memfungsikan kita dengan baik. Jadi pemuda-pemudi ini yang harus dipahami ketika dalam ibadah. Untuk itulah gereja hadir dalam konteks tubuh Kristus, bukan sinode, bukan organisasi. Tadi kita kan saya dengar singa bernyanyi, ku tak pandang dari sinode mana. Nah, kalau dikatakan ku tak pandang dari gereja mana, nanti bisa jadi berbahaya. Sebab cuma satu gereja di dunia ini, yaitu tubuh Kristus. Kristen ini adalah gereja. Sebab Alkitab mengenal gereja bukan gedungnya, tetapi kita. Sehingga lebih baik itu dinyanyikan, ku tak pandang dari sinode mana. Nah, kalau sinode banyak ya, tapi kalau gereja cuma satu, yaitu tubuh Kristus, yang dilahirkan dari Roh Kudus dan berkarakter Alkitab, dengan visi dan maksud Tuhan. Tetapi kalau dikatakan ku tak pandang dari sinode mana, mungkin jadi ekstrim gitu, sehingga disebutlah ku tak pandang dari gereja mana, karena ada cukup banyak manusia Kristen ini sangat tidak memahami makna pengertian kalimat gereja, sehingga seringkali kan pemuda-pemudi menganggap gereja ini gereja itu, gereja itu, gereja itu, sehingga deviasi daripada apa yang dipahami oleh Alkitab tentang gereja. Jadi pemuda-pemudi ingat baik-baik bahwa Tuhan membuat kita pemuda ada maksudnya. Waktu muda digunakan jadi alat, waktu remaja jadi alat, waktu bayi jadi alat, nanti setelah masuk dalam berkeluarga jadi alat, sampai nanti sudah tua jadi alat, sampai kita sudah wafat pun tetap jadi alat. Sebab manusia walaupun dia sudah mengembuskan napas dari dunia ini, masih digunakan Tuhan sampai kepada kekekalan.
Itulah indahnya kekristenan itu. Berguna bagi Tuhan, malah dikatakan berharga bagi Tuhan. Nah, ketika pemuda-pemudi memahami pola pikir seindah dan semacam ini, tentunya kalian terdorong untuk senantiasa bertanya kepada Tuhan, gunakanlah saya Tuhan sesuai dengan rencanamu membentuk kehidupan saya. Makanya kita pemuda-pemudi tidak pernah menyesal dengan bentuk figur kita kayak apapun. Kalau kulit kita agak gelap, ya memang Tuhan ciptakan untuk tujuannya. Sebab bagi Tuhan ada gunanya itu. Tetapi seringkali manusia, dia mau rubah kulit gelapnya jadi putih. Akhirnya menyakitkan. Karena apa? Seringkali kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Sama dengan wajah juga, seringkali kita rubah. Ya, kalau memang lahir cacat, perlu diperbaiki. Ini tidak cacat, normal semua. Ya, kita berusaha membuat wajah kita sesuai dengan maksud kita. Akhirnya merepotkan. Sebab Tuhan sudah membuat kita sempurna dan sesuai dengan kehendaknya. Maka bersyukurlah dengan itu. Sebab manusia kan tidak pernah tahu bersyukur. Hanya taunya menuntut dan bersungut-sungut. Pemuda-pemudi lihat manusia ini. Hanya bangga dikelilingi kertas. Betul ya? Maka kalian kan, kalau kalian punya ijazah, ijazah terbuat dari mana? Lo ijazah itu terbuat dari mana ijazah? Kertas. Bangga punya kertas? Ya kan? Ijazah kertas. Kalau kalian punya surat sepeda motor terbuat dari mana? Kalau kalian ada STNK terbuat dari mana itu? Tolong dijawab, kertas ya? Punya BPKB apa? Kertas. Kalian punya uang dari mana? Bangga manusia dikelilingi apa? Sedih ya? Kalau kalian pun nanti punya rumah, sertifikatnya apa? Kertas. Hanya kertas yang begitu disobek hilang. Itulah nasib manusia, bangga dengan kertas. Bangga dengan kertas. Tetapi sekarang mari rubah cara berpikirmu. Bangga dengan Yesus yang menjadi milik kita. Amin ya. Sebab Yesus kekal, dia hidup, dia dahsyat. Itu kita miliki, bukan kertas. Jadi apa tidak perlu sekolah? Perlu. Tetapi semua itu hanya bentuk-bentuk kertas. Sampai uang kalian juga dolar, kertas. Sampai kita sekolah berapa ratus juta habis biaya hanya mengumpulkan kertas-kertas. Tetapi berapa banyak pemuda-pemudi tidak memahami bahwa ada harta yang luar biasa dahsyatnya, yaitu Tuhan Yesus, tapi tidak mau merebut harta ini. Ya, tidak mau berjuang untuk ini. Tetapi pada malam hari ini ingat baik-baik. Sebab ini perlu, harus selalu pikiran pemuda-pemudi ini mengalami suatu transformasi berpikir, supaya akhirnya jangan terjerumus kepada dunia yang seindah kertas. Coba kalau kalian berkenalan dengan teman, pertama kalian tanya, sejauh mana kertasmu, betul ya? Kalau kalian tanya berapa gajimu, berarti kalian tanya berapa apa? Kertas yang kau terima berapa tiap bu? Kalau kalian tanya apa ijazahmu, kalian tanya apa? Kertas. Gak pernah kalian tanya, kamu sudah lahir baru belum? Kamu sudah bertobat belum? Kamu sudah melayani belum? Dan sampai orang tua pun begitu. Kalau anaknya berteman dengan yang lain ditanya, itu temanmu kertasnya sudah setinggi apa? Coba lihat rendahnya berpikir manusia. Kenapa sampai begitu? Sudah dirusak oleh dosa pikiran ini. Tapi sekarang semoga Roh Kudus menolong kalian pemuda-pemudi supaya cara berpikirmu dahsyat. Itu makanya para rasul, ketika di kisah para rasul kalian lihat pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi kamu sudah menerima Roh Kudus? Langsung itu. Kamu sudah dibaptis? Kamu sudah percaya Yesus? Gak pernah ditanya kamu sudah punya kertas.
Bangga kalian kan? Makanya kalian sekarang sekolah terus mau cari apa? S1 ijazahnya dari kertas, S2 juga apa? Kertas, S3 juga apa? Begitu bangganya kita, heran memiliki suatu harta yang terindah, dahsyat, luar biasa, maha kuasa, enggak bangga. Di situ kesedihan. Jadi pada malam hari ini pemuda-pemudi, berdoa kita sama Tuhan. Sebab kalian diharapkan Tuhan menjadi alat, menjadi solusi, menjadi alat peraga, menjadi model di tengah pemuda-pemudi yang rusak hari-hari ini. Itu diminta Tuhan. Shalom muda-mudi. Shalom. Di sana jawab, sini jawab, di sini shalom. Agak halus di sini ya. Sama-sama sekali lagi, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sini bingung enggak jawab. Sama di sini. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Mari baca. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. itu firman Tuhan. Coba sama-sama kita baca sekali lagi ya semua ya. Jadi kita ganti, jangan seorang pun menganggap saya remeh. Rendah di sana remeh. Sebab yang dikatakan Paulus, jangan ada meremehkan engkau karena engkau muda. Kalian mau diremehkan? Saya mau tanya, kalian mau diremehkan orang? Nah, supaya jangan diremehkan, apa dikatakan di sini? Sama-sama baca. 3, 2, ya. Jangan seorang pun menganggap saya remeh karena saya muda. Saya menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanku, dalam tingkah lakuku, dalam kasihku, dalam kesetiaanku, dan dalam kesucianku. Lihat. Firman ini, firman Tuhan ini saya buat temanya pemuda-pemudi yang disegani. Ya, pemuda-pemudi yang disegani. Jadilah pemuda-pemudi yang disegani. Jangan menjadi pemuda-pemudi yang dilecehkan. Ini diberikan oleh Paulus, seorang orang tua rohani yang sudah tua, kemudian terpenjara dalam mengadakan regenerasi. Ingat baik-baik bahwa kalian pemuda-pemudi adalah generasi yang akan menerima estafet perjalanan-perjalanan seluruh alam raya ini di depan. Sehingga diminta kepada pemuda-pemudi pada kalian, dari sekarang jadilah pemuda-pemudi yang disegani. Di sini disegani bukan jadilah kamu S2, sarjana ini, sarjana, enggak ada disebut di situ. Tadi sudah didaftarkan di situ. Jadi ingat baik pemuda-pemudi pada malam ini, semoga Roh Kudus menolong. Saya juga berdoa. Sebab kerinduan saya gimana ya, supaya pemuda-pemudi Kristen ini disegani. Bukan karena mayoritas, tetapi memang punya integritas, kapabilitas, ada dia. Kualitasnya juga ada. Sehingga disegani. Ada banyak contoh. Minoritas sangat minor. Bagaimana Yusuf disegani. Dia jadi pembantu tapi disegani. Dia di penjara disegani. Ketika dia bebas sangat disegani. Dari usia 17 tahun dia, 13 tahun sampai usia 30 tahun. Di sana didemonstrasikan bagaimana seorang pemuda Kristen yang sangat jauh dari negerinya, di negeri orang,
tapi disegani. Itu diantara orang tidak mengenal Tuhan. Lain lagi Daud. Daud ini disegani di tengah banyak Kristen. Padahal kalau melihat uniform, Daud ini uniformnya cuman penjaga domba. Dan dia tidak pernah dikenal orang. Tetapi ketika diberikan tanggung jawab pekerjaan, dia selesaikan dengan dahsyat. Pemuda-pemudi harus demikian ya. Jangan cari popularitas, nggak ada gunanya. Tapi buktikan ketika diberikan suatu pekerjaan, selesaikan dengan baik. Sehingga disegani. Tidak pencitraan, bukan popularitas, tetapi kualitas. Ada yang dia buat. Nah, ini yang diminta oleh Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus juga ketika masih di dunia, dia hanya sampai umur 30 tahun, muda memang. Disegani. Bukan karena dia punya senjata, tapi disegani. Sedihnya sekarang pemuda-pemudi Kristen ini dilecehkan. Bisa menjadi penyaluran nafsu dari pria-pria jahat. Bisa menjadi penyaluran nafsu dari wanita-wanita jahat. Saking diremehkan. Tidak disegan. Diminta Tuhan. Ya. Pada malam ini diminta oleh Roh Kudus melalui Paulus, jadilah pemuda yang disegani. Namanya mudah-mudi ya. Puji Tuhan ya. Jadi pemuda-pemudi yang disegani. Menonjol di antara banyak pemuda. Sehingga di sini kita lihat, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dalam bahasa lain yang lebih mudah kita tangkap, bahasa sehari-hari, tampillah dengan penuh etika dalam seluruh kehidupanmu agar tidak dilecehkan orang. Itu sebenarnya. Tampillah dengan penuh etika, integritas, kualitas dalam sopan santun, bijaksana, dalam seluruh pergerakan-pergerakan hidupmu, supaya kalian tidak dilecehkan. Rupanya Tuhan mau supaya pemuda-pemudi Kristen ini tidak dilecehkan. Karena kita ini milik Tuhan. Puji Tuhan ya, amin mudah-mudi. Mudah-mudi amin. Kalian milik Tuhan, jangan mau dilecehkan. Sehingga jangan sampai diremehkan orang walau masih muda. Berharisma seorang pemuda itu. Kenapa dikatakan di sana, coba diklik nomor 19. Metodenya jelas. Metode agar tidak menjadi tidak dilecehkan. Ya ini, jadilah teladan. Sebab kalau kita dikatakan bisa disegani orang, karena kita pemuda-pemudi tidak menjadi bagian dari masalah. Tetapi pemuda-pemudi yang menjadi jawaban dari masalah. Ya, jangan menjadi sumber masalah, tetapi jadi pemuda-pemudi solusi dari masalah. Coba diklik nomor 18. Ya, jangan menjadi sumber masalah. Mari pemuda-pemudi ya, di hari-hari ini pastikan hidupmu jangan menjadi sumber masalah, tetapi menjadi solusi dari masalah. Kalau kalian bisa tampil ini, akhirnya kalian tidak diremehkan walaupun usia masih muda. Hebat Tuhan Yesus itu. Hebat Allah kita itu. So, dia memang tidak melihat usia, tapi dia melihat kualitas manusia. Ya, dia melihat kualitas manusia.
Saya ada baca nanti ayat, tapi sebelum ke sana, lihat. Bagaimana supaya jangan jadi sumber masalah. Klik nomor 19. Metode agar tidak menjadi sumber masalah. Dikatakan jadi teladan. Dalam bahasa Alkitab ini pertama kali ditulis bukan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Yunani. Teladan ditulis tupos. Tupos itu artinya model, gambar, ideal. Ya. Jadilah kalian menjadi model, menjadi alat peraga, menjadi gambar, menjadi pemuda-pemudi yang ideal. Jadi dikatakan dalam hal apa? Didaftarkan dalam perkataan. Perkataan-perkataan kalian harus perkataan menjadi perkataan model orang bicara. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut pemuda-pemudi akhirnya disadur orang. Seperti kata si Anu kemarin begini. Karena dia menjadi tupos, menjadi teladan berbicara. Ya cara bicara, ya isi pembicaraan, ya kapan dibicarakan. Kalau kalian bisa demikian, kalian tidak akan dilecehkan. Tidak akan dilecehkan. Kalian akan menjadi orang yang disegani. Kenapa sih Tuhan minta pemuda-pemudi disegani? Karena Yesus ada di dalam kehidupan pemuda Kristen. Kalau kalian dilecehkan, berarti Yesus yang ada dalam dirimu dilecehkan. Itu sebabnya dikatakan dalam Korintus, apakah kamu tidak tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam dirimu, bahwa engkau adalah bait Kristus. Sehingga kalau kita tahu bahwa kita bait Kristus, pemilik hidupmu itu mau supaya rumahnya jangan dilecehkan. Betul ya? Kalau kalian punya sepeda motor disepak-sepak orang, kalian senang? Pemuda-pemudi, senang? Coba jawab dulu, senang kalian? Kalau sepeda motor mojoknya digini-gini. Saya tanya, senang kalian? Kenapa? Loh, kenapa? Karena kotor kah? Tidak. Buktinya kalau anjing yang jilat-jilat kalian nggak marah. Jadi itu bukan masalah kotor, tapi masalah apa? Pemuda-pemudi, masalahnya apa? Dilecehkan. Loh, bisa ditangkap ini? Tuh, kalau ada anjing duduk di sofa apa? Gak apa-apa. Karena kita tahu anjingnya ini tidak melecehkan saya. Nah, tapi ketika ada orang sementara punya sapu tanganmu, walaupun sapu tangan, diinjak-injak, marah kalian? Saya mau tanya, marah kalian? Mulai digini ini, marah kalian? Kenapa kalian marah? Hah? Kalau kalian kita ketawa, memang aneh pula pemuda ini. Sapu tangan ini gini, hebat kau yang enggak. Kenapa kita marah? Sebab di sana dilecehkan. Nah, begitu Tuhan terhadap kita. Kalau hidup pemuda-pemudimu dibuat menjadi remeh oleh dunia ini, Yesus marah. Sebab dilecehkan miliknya. Nah, itu makanya diminta Tuhan, jangan mau dilecehkan. Caranya bagaimana? Nah ini, perkataanmu betul-betul jadi pola bicara. Hebat ya? Jadi kalian bicara berisi, bagus, situasional, dan tidak lebay dia. Diminta itu. Ini modelnya. Supaya tidak menjadi dilecehkan. Tidak menjadi sumber masalah. Dalam tingkah laku. Diminta juga supaya tingkah lakumu betul-betul menjadi pola. Sehingga kalian menjadi contoh. Lihat Tuhan. Kalian lihat kalau di satu keluarga, mungkin ada yang anak di tengah, atau yang paling bungsu atau paling besar. Kalau dia orangnya baik, pasti orang tuanya bilang, itu si Anu itu adikmu, bagus kayak kamu. Kalau itu yang paling besar, baik dengan contoh itu abangmu, kakakmu, kerja rajin, sekolah bagus, sekarang dia kerja,
bukan kayak kamu. Selalu dicari apa? Pola. Amin, mudah-mudi. Mudah-mudi, amin. Jadilah pemuda-pemudi yang jadi pola. Menjadi contoh kepada yang lain. Itu yang diminta Paulus. Dan itu yang diminta oleh Tuhan. Itu yang diminta oleh Tuhan. Sehingga diminta itu. Bagi Tuhan sangat serius. Tadi disinggung sama Mando. Seringkali manusia berdosa ini menganggap sangat vital hal-hal yang remeh. Sementara hal-hal yang sangat berkualitas dilecehkan. Kesucian dilecehkan. Tetapi pergaulan bebas dianggap luar biasa. Berteman yang suci itu dia cakap, wah bertemannya kampungan. Tetapi berteman dengan gaya lembu, wah hebat. Nah, itu dunia sekarang. Selalu hal-hal yang positif dilecehkan, yang negatif dibuat agung. Tapi kalian jangan begitu. Amin ini? Amin, mudah-mudi? Coba. Belajar itu serius, tapi dilecehkan, belajar. Jangan kampungan. Tetapi ketika main-main, wah dianggap penting. Masa kamu gak pernah jalan-jalan? Begini kamu jalan gini. Waduh, aneh ya. Janganlah menjadi pemuda-pemudi Kristen yang demikian. Supaya kalian tidak direndahkan. Berpakaian rapi itu kan bagus, tapi dilecehkan. Berpakaian yang out-outan dianggap hebat. Aneh memang sekarang. Cukur rambut itu kalau rapi, wih, yang ada cukurannya kayak orang tua. Nah yang ngaur, wah hebat ya, aneh ya. Itulah dosa itu. Meremehkan yang berkualitas, melecehkan yang berkualitas, tetapi mengagungkan yang tidak memiliki makna. Sehingga diminta di sini perkataanmu dimanapun kalian menjadi pola bicara, ya, menjadi pola, menjadi model, menjadi gambar, menjadi ideal, menjadi pola. Ya, sebab tupos itu kan pola ya, pola, model, gambar. Jadi diminta pada malam hari ini pemuda-pemudi, cara bernyanyimu pun, cara berdoamu, cara bertemanmu, cara bergaulmu jadi pola gitu. Sampai orang kagum. Dikatakan, wih, dia hebat ya. Jadi pola. Yang jadi kasihan sekarang, pemuda-pemudi Kristen menjadi ekor mengikuti pola dunia. Sehingga diminta di sana dalam kasih jadi pola. Jadi model. Dalam kesetiaan juga jadi pola. Dalam kesucian jadi pola. Kalau ini didaftarkan, rebutlah ini. Akhirnya Tuhan itu akan memberikan kepada kalian hal-hal yang luar biasa. Sebab ini adalah pesan Paulus kepada seorang pemuda Timotius sebagai generasi yang akan menerima estafet kepercayaan Tuhan. Itu soalnya saya sangat serius dalam ibadah muda-mudi. Ada banyak ibadah muda-mudi di luar sana, saya tidak sedang mengurusi itu, hanya memberikan suatu dinamika berpikir saja. Kenapa saya walaupun saya sudah tua, capek memang, tapi saya rindu berada di tengah pemuda-pemudi. Sebab begitu pemuda-pemudi ini tidak dibentuk jadi pola, dia akan mencari pola yang lain. Dia akan mencari pola yang lain. Sehingga Tuhan menginginkan di klik nomor 17 pada malam hari ini ketika kalian mendengar firman ini, sudah dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena usiamu masih muda.
Sehingga Tuhan menginginkan, Tuhan mendambakan pemuda-pemudi menjadi pemimpin yang berpengaruh. Ya, Tuhan mendambakan itu. Nah, kalau Tuhan mendambakan itu untuk apa? Supaya kalian bukan hanya diberkati, jadi berkat dan menggenggam dunia ini. Itu pemuda-pemudi yang diinginkan Tuhan sama kalian. Sehingga ayat firman Tuhan ini datang pada saat ini. Tampillah dengan penuh etika dalam seluruh kehidupanmu agar tidak dilecehkan orang lain. Coba kalau kalian sekolah terlambat melulu, pasti dilecehkan, betul ya? Tapi kalau kalian datang selalu lebih awal, absenmu lebih pagi, jadi pola. Gurumu pernah itu lihat tuh, gak pernah terlambat. Dalam segala hal, sehingga kalian tidak direndahkan. Tuhan mau supaya kalian pemuda-pemudi ditinggikan. Memang kehendak Tuhan supaya semua anak Tuhan ini dimuliakan. Amin ya muda-mudi. Amin muda-mudi. Jadi kenapa kalian direndahkan, diremehkan? Karena dirimu tidak mau mengikuti firman Tuhan. Tidak mau berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Hanya dilecehkan. Jadi pada saat ini diminta Tuhan. Jadi alat supaya jangan dilecehkan didaftarkan oleh Paulus. Ya, didaftarkan oleh Paulus. Sebab pemuda-pemudi ini, ingat baik-baik, kalau kalian tidak sadari, kenapa sangat perlu pemuda-pemudi ini? Harus jadi solusi di tengah kerusakan-kerusakan dunia ini. Coba kita lihat ayat Kisah Rasul, pasal yang kedua. Ayat yang ke-20 dibaca dulu. Ya, tetap aja di situ ya. Coba lihat Kisah Rasul. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ya, di sini ayat ini mengatakan dalam melihat era, bahwa era sekarang keadaan gelap. Gelap pemikiran, gelap pemuda-pemudi pergaulannya, gelap tingkah lakunya, dan semua pemuda-pemudi sekarang lebih cinta kegelapan. Lihat manusia sekarang kan, tidak mau transparan. Kalau kita selalu cinta kegelapan, ada sesuatu yang jahat di pikiran kita. Kenapa kita tidak transparan dalam segala hal? Kalau kita berteman kan, kita tidak transparan. Karena apa? Ingin kita membuat teman kita banyak di mana-mana. Kejahatan ada terselubung di dalam. Sebab kegelapan selalu mengandung kejahatan. Kenapa kita ngomong tidak selalu transparan? Kenapa kita bekerja dalam segala hal tidak transparan? Karena ada kegelapan. Nah, ketika dikatakan di sini matahari jadi gelap, bulan jadi darah, berarti betul di sana menunjukkan suatu era di mana semua keadaan telah menjadi berubah dengan luar biasa ke arah yang negatif. Dan ini era sekarang. Pergaulan muda-mudi gelap, pekerjaannya gelap, apa yang dibuat tiap hari gelap tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi ingat, setelah ini nanti selesai akan datang, yaitu hari yang mulia. Nah, di tengah kegelapan sekarang ini diminta Tuhan pemuda-pemudi jadi solusi. Ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, dikatakan ke atas semua manusia, maksudnya kepada manusia yang mau menerima. Tanpa melihat latar belakang siapa dia, ya negaranya, ya sukunya, ya bahasanya. Di sini Allah menyatakan kebaikannya untuk merespon kegelapan ini. Atas manusia siapa? Baca. Maka anak-anakmu laki-laki Terus dan perempuan akan bernubuat. Nah ini, pemuda-pemudi jadi solusi. Ingat baik-baik pemuda-pemudi.
Hari-hari ini semua gelap. Saya tidak tahu apa kalian juga gelap pergaulan. Sampai orang tuamu tidak jelas apa yang kau kerjakan. Sampai orang tuamu tidak jelas apa yang kau buat di sekolah di Pulau Batam ini. Padahal Tuhan melihat. Tetapi kalau kecenderungan pemuda-pemudi sudah mau gelap, ini nanti mengakibatkan hanya dilecehkan. Tuhan mau supaya kalian menjadi solusi di sini. Di tengah era yang terus mengarah dengan cepat ke arah negatif, diminta di sini pemuda-pemudi harus tampil disegani. Dengan apa dia jadi solusi dikatakan? Laki-laki dan perempuan bernubuat. Apa itu nubuat? Memberikan solusi bahwa di balik era ini ada era di mana ada pertanggungjawaban kepada kita. Selain yang ditulis oleh Kisah Rasul di sini, gereja kan di sini. Inilah hari lahir gereja. Kisah Rasul kan menunjukkan lahirnya gereja. Jadi tanggal lahir gereja itu di pasal 2, yaitu dilahirkan oleh Roh Kudus. Dilahirkan oleh Roh Kudus. Pada di kitab Injil baru dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi setelah dinubuatkan, dikandung di dalam pribadi Yesus, lahir dia. Lahirnya gereja. Untuk apa gereja ini lahir? Untuk apa pemuda-pemudi lahir? Untuk apa Kristen lahir? Untuk menghadapi yang dikatakan tadi ayat 20, kegelapan. Apa yang dikerjakan? Bernubuat. Bernubuat ini membutuhkan apa tadi didaftarkan di sana, yaitu dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucian. Ini perangkat bernubuat. Sebab kalau kalian bersaksi Yesus baik, Yesus luar biasa di tanganmu Alkitab, tetapi daftar-daftar ini tidak ada dalam pribadimu, pasti dilecehkan. Pasti dilecehkan. Sepanjang apapun khotbahmu, walaupun engkau jadi singer, main musik kamu di gereja, selalu tampil dalam pekerjaan yang namanya spiritual, kegiatan-kegiatan rohani, pasti dilecehkan karena daftar ini tidak ada dalam dirimu. Kalau soal berkhotbah kan iblis paling pintar berkhotbah. Tetapi daftar ini tidak ada sama iblis. Perkataannya selalu mengandung bohong, tingkah lakunya selalu jahat, kasihnya tidak ada, membunuh dia tidak setia, pengkhianat, suci. Iblis tidak tahu suci, najis dia. Dan dia suka menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi kenapa diminta oleh Paulus ini kepada Timotius di era abad pertama? Sudah kejahatan sudah ada, apalagi sekarang sudah memasuki abad 21. Kejahatan ini terus berakumulasi. Diminta kalian pemuda-pemudi Kristen, kalau betul kalian Kristen. Tapi saya mau konfirmasi dulu, kalian Kristen atau siapa? Coba angkat tangan dulu, siapa yang Kristen di sini? Saya juga Kristen. Ya, terima kasih ya. Ini daftar ini ada enggak dalam dirimu? Kalau daftar itu ada dalam dirimu, Tuhan akan berikan kepada kalian kemampuan, yaitu yang dikatakan tadi dalam ayat 17. Mencurahkan rohku atas semua manusia, supaya pemuda-pemudi bagaimana? Bernubuat. Sebab nubuat ini solusi. Tadi Mando bersaksi, tulang-tulang kering saja yang sudah hilang harapan, sudah putus asa, sudah terkurung dalam kurungan besi, berada di tengah kekalutan. Kalau bernubuat, Yehezkiel heran, tulang kering jadi laskar besar, mempunyai power yang luar biasa. Tuhan menginginkan kalian begini pemuda-pemudi.
Saya heran juga. Kalau sampai ada orang pemuda-pemudi Kristen tidak bisa jadi solusi, jadi sumber masalah, sehingga dilecehkan kalian. Kalau sudah dilecehkan oleh Tuhan, lihatlah, dilecehkan oleh manusia. Kemanapun kalian nanti bekerja dilecehkan, bolak-balik di PHK. Saya selalu berdoa. Anak saya kan ada sekarang di Amerika Latin sana. Selalu saya berdoa tiap pagi. Saya video call dia. Ayo Esra, kita berdoa dulu ya. Ya Pak. Jaga kualitas dirimu, supaya nanti kamu jadi menteri luar negeri. Bapak berdoa, memang saya katakan, saya ingin melihat kamu 10 tahun mendatang minimal jadi dubes. Wah, Bapak ini terlalu ini, gimana itu? Enggak, Bapak berdoa, asal ibadahmu baik-baik. Kamu belajar tentunya, serap semua ilmu dan pekerjaan itu. Berdoa kamu, Bapak berdoa. Jaga kepribadian. Jadi pola di situ. Memang betul. Kemarin dia baru pergantian dubes. Dubes yang kemarin udah pindah. Sebab Jokowi kan baru lantik dubes kemarin. Ada 17. Satu termasuk dubes di tempat dia di Bogota sana. Sebelum masuk dubes ini kan masuk inspektorat. Mau penyerahan semua administrasi dan pembukaan tentunya diperiksa dulu oleh bagian pemeriksa. Nah, ketika diperiksa apa? Dia dipanggil. Kenapa? Rupanya ketika dia di sana baru 8 bulan, dipercaya oleh dubes yang lama. Jadi sangat fungsional dia di antara banyak di situ. Hanya dibawa dia ke ruang khusus, ditanya oleh inspektorat. Dek, sudah berapa lama di sini? Baru 8 bulan. Ih, saya kira sudah lama. Kenapa kaget? Dia juga teriak, mereka kaget Pak. Karena apa? Terlalu banyak, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang dipercaya dubes yang lama, dia tangani. Kenapa? Karena memang dia bisa kerja. Hanya dia cerita, jadi kemarin begini, ini oh iya Pak, gini, oh iya, kita berdoa ya supaya nanti kalian di sini bagus-bagus. Karena apa? Selalu saya katakan, ayo, kepribadianmu engkau perbaiki. Jadi pemuda-pemudi ingat baik-baik. Kalau masa mudamu saja engkau sudah gagal dengan luar biasa kegagalan, susah meraih masa depan. Jadilah pola. Jadi pola di situ. Kepada anak Samesa juga, kan udah selesai dia, udah mau tinggal menerima dilantik jadi seorang ahli. Dari bulan 8 dia. Begitu belum dilantik, tempatnya Banggang, dipanggil dia, Mes, kamu di sini aja ya, bantu perusahaan ini. Apa dia bilang, saya sekarang ahli Pak, Bapak berani gaji saya 15 juta atau tidak? Loh, kok kamu berani sekali? Oh iya Pak, saya ahli, ngapain? Langsung dia pasang pelapon dia, saya 15 juta. Kalau Bapak mau bayar saya segitu, saya coba kerja di sini. Ini pun kontraknya saya minta 3 bulan. Kenapa? Membenahi diri. Jadi kita tidak melamar terserah Bapak lah Pak. Saya sini tidak cari gaji, cari mati saya, Pak. Pernah kalian melamar begitu? Bawa CV kita kan? Gimana deh ini? Gimana di sini? Begini-begini kita jawab. Saya Pak, saya tidak cari gaji Pak, cuma cari pengalaman, cari kerja. Saya tadi itu cari mati. Coba saya kan pernah menjadi kepala cabang sebelum saya jadi hamba Tuhan. Ada dulu seorang insinyur dari Universitas Negeri, dia sarjana mesin umum. Dia datang kepada saya, Pak, saya lamar kerja, dikasih CV-nya. Wah, di sini gajinya kecil deh. Oh, saya tidak cari gaji Pak, cari kerjaan. Oh, nggak bisa. Di sini orang harus digaji. Bingung dia, Bapak ini gimana? Ya maksud saya Bapak sudah tahu, saya nggak ngerti maksudmu. Kamu datang di sini cari kerja. Karena sudah banyak orang kerja di sini. Dan kamu bilang tidak cari gaji, padahal nggak boleh di sini, harus digaji. Jadi terserah Bapak lah Pak, apapun itu saya mau kerja. Coba kalau kalian sungguh-sungguh beribadah, saya yakin kalian bisa memasang pelapon. Amin. Amin, mudah-mudahan. Saya mau kerja di sini bayar 15 juta.
Itu pun kalau saya mau. Kenapa? Karena memang ketika dia magang di situ, dilihat hasilnya bagus, karakternya bagus. Sampai dilapor ke saya oleh omnya, hebat lu nilai Mesa ini, selalu terbagus. Semua di sana direkturnya suka sekali, sudah mau diambil dia. Jangan, saya mau sekolahkan dia itu jadi S2. Saya mau suruh dia itu ke Amerika, jangan di situ-situ. Padahal maksud saya mau naikkan grade-nya. Kenapa saya saksikan ini? Untuk memotivasi kalian bahwa kalau kalian hidup dalam Tuhan pasti dahsyat. Amin. 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 Belajar bagus. Memang saya katakan kepada mereka, jangan pernah terlambat ya. Kerja terus dari jam 8 sampai 4 kerja. Jangan nongkrong. Ya Pak. Jangan. Kalaupun kamu sakit, tahan. Makan vitamin, berdoa. Jangan cengeng. Supaya mereka record kamu. Jangan asal sedikit pilih langsung. Kamu harus jungkir balik di situ. Sebab nanti saat kamu makan dilihat trade recordmu, dia akan minta kamu. Betul. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian jadi pola. Amin ya. Amin mudah-mudi. Amin ya ini mudah-mudi. Yang di sini enggak amin. Amin. Amin mudah-mudi. Saya beri contoh ini karena saya tahu bahwa kalian pasti diberkati. Jadi kalian yang menggenggam dunia ini. Saya bersaksi nggak mau saksikan orang lain. Saya saksikan yang memang saya lihat. Karena anak saya didik sejak kecil. Ayo beribadah. Supaya masa depanmu baik-baik. Perkataanmu yang kau jaga, tingkah lakumu, kasihmu kepada Tuhan, kepada sesama, kesetiaan dan kesucianmu dahsyat. Sehingga kalian tidak perlu mengeluh dalam kehidupan ini. Tuhan kita dahsyat. Amin mudah-mudi. Amin. Kita bernyanyi dulu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Kayaknya Tuhanmu enggak dahsyat. Suaramu kayaknya takut-takut. Bernyanyi dengan dahsyat. 3, 2, ya. Coba yang di sana. Yang di sini. Sini. Lu kalian gak percaya? Kuat. Kok makin kecil suaramu? Semua kita bernyanyi. Kita angkat tangan. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
percaya? Tuhan kita apa? Ajaib, dahsyat, percaya? Amin. Katakan amin. Lagi. Kurang kuat. Amin. Ya, dahsyat. Asal dirimu yang kau perbaiki. Cara memperbaikinya bagaimana? Karena saya sudah sempat rusak ini. Kita baca 2 Timotius. Pasal 2. Baca ayat yang ke-21 dulu. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ya. Ia dikuduskan. Jadi ini mau menyucikan. Ada kemauan berubah. Ulangi sekali lagi ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, Ya. ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ya, perabot rumah kalian lihat tuh, menjadi suatu alat peraga di situ. Sebab kalau kalian pergi ke rumah orang yang memiliki uang banyak, lihat alat perabot rumahnya, mewah. Jadi ketika kalian mewah karaktermu, menunjukkan rumah Tuhan itu dahsyat. Untuk maksud yang mulia terus. Ia dikuduskan. Memang begitu. Kalau dahsyat pribadimu menjadi pribadi yang dispesialkan. Sebab kudus itu kan set apart, dikhususkan. Itu dikhususkan. Jadi jadilah pemuda-pemudi yang memiliki karakter yang baik. Pasti nanti kamu dikhusus, baik ini orangnya. Pasti pribadimu menjadi pola, dikhususkan. Pasti menjadi contoh. Selalu menjadi contoh. Lihat si Anu itu, dikhususkan gitu. Karena memiliki karakter yang baik. Dari mana dia bisa memiliki karakter yang baik? Mau dirubah. Ya kan? Mau dirubah, hasilnya jadi baik. Setelah karakter luar biasa, lihat, dikuduskan, menjadi manusia spesial. Nah, kalau jadi manusia spesial, bayangin, kalau perabot spesial, dia akan ditempatkan di tempat yang spesial. Betul ya? Mudah-mudahan bisa tangkap. Saya mau tanya, bisa tangkap? Kalau di istana sana ada meja, kita kan baru dikunjungi oleh namanya Raja Arab. Nama Raja Arab itu siapa kemarin? Raja Salman. Coba kursinya itu perabot, tapi dibuat dari mana? Dari emas. Karena apa? Dikhususkan bagi raja. Sehingga di mana raja dipermuliakan, kursinya juga ikut. Demikian kalian jadi alat. Kalau hidupmu mau diperbaiki, dibentuk oleh Tuhan, akhirnya menjadi perabot yang dikhususkan. Sampai dibawa itu dari Arab, dibawa ke Indonesia, dibawa ke Bali, dibawa ke Tokyo, dibawa ke Brunei Darussalam, dibawa ke Hong Kong, entah kemana-mana lagi dibawa. Di mana raja itu ada, di situ dia. Demikian kehidupanmu. Kalau kalian memang memiliki karakter yang baik, kalian pasti dibawa-bawa Tuhan. Di mana Tuhan berada, di situ engkau ada. Sebab dikhususkan, dikuduskan, set apart. Baca terus. Dipandang layak untuk dipakai tuannya, Ya. dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang Ya. mulia. Karena mulia tuannya, tentunya tempat duduknya juga mulia. Karena Tuhan kita mulia. Nah, kehidupan betul-betul menjadi perabot Allah yang mulia, dipakai di mana Tuhan itu ada. Sehingga caranya bagaimana supaya mendapat proses ini? Ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nah, ini yang dimaksud menyucikan dirinya. Jadi kalau pemuda-pemudi mau dahsyat, jauhilah nafsu orang muda. Nafsu orang muda di sini ini yang dimaksud menyucikan diri. Jauhi nafsu orang muda.
Orang muda ini terkenal apa? Dikuasai apa? Nafsunya jauh lebih cepat daripada pikirannya. Jadi diminta oleh Tuhan, jangan dikuasai nafsu, tapi dikuasai oleh integritas yang baik. Dalam berkata-kata jangan nafsu. Dalam bergaul jangan nafsu. Semua jangan nafsu. Sebab pemuda-pemudi terkenal dengan hanya mengandalkan nafsu. Jadi ketika dikatakan menyucikan dirinya, bagaimana implementasinya ini? Sebab kalian misalkan di awang-awang ini, mari menyucikan diri. Nggak jelas mau diapain nih, menyucikan diri ini. Ini kan hanya bahasa-bahasa yang sangat di sorga, tidak menjadi membumi dia. Nah, supaya menjadi membumi, bisa kalian lakukan dalam kehidupan ini, jauhi keinginan nafsu. Kalau sudah sampai keinginan nafsu kan sudah membumi kan? Amin, mudah-mudahan. Udah bisa mengerti. Jangan hidup mudamu hanya dikuasai nafsu. Bayangin pemuda-pemudi, karena dikuasai nafsu, kata-katanya pun gak beres. Semua dari kata-katamu keluar nafsu. Iya, nafsu emosi, nafsu jahat, nafsu iri, segala macam. Dengarlah kata-kata pemuda-pemudi sekarang. Dari mulutmu pasti dinilai orang, nafsu ini orang. Jauhi. Dalam bahasa Inggris, flee, langkah 1000 lari dari nafsu orang. Itu diminta. Baru diulangi lagi tadi daftar itu, baca. Kejarlah keadilan. Nah, itu tadi kita sudah baca. Jadi syaratnya itu aja. Sebab tadi kita sedang melihat bagaimana supaya bisa mendapatkan yaitu standar tadi, disucikan. Disucikan ini bagaimana pelaksanaannya ini tiap hari? Jangan dikuasai nafsu. Jangan dikuasai nafsu. Tapi dikuasai oleh Tuhan. Soal ini Tuhan nih, kejarlah ibadah, keadilan. Ada kita lihat nanti. Tapi selesaikan dulu. Kesetiaan, ya, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah ini tidak dikuasai nafsu, tapi dikuasai oleh karakter Kristus. Itu maksudnya disucikan ini. Kalau kalian menjadi pemuda-pemudi tidak dikuasai nafsu, disitulah kalian menjadi pemuda-pemudi bisa jadi pola. Jangan menjadi pemuda-pemudi yang dikuasai oleh selera. Jangan dikuasai oleh naluri, tapi memiliki nurani. Ada contoh dalam Kisah Para Rasul, orang muda yang dikuasai nafsu. Cepat kita ke sana ya, sebentar lagi kita akan akhiri. Amsal Sulaiman pasal 7. Ayat yang ke-7. Kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang taruna yang tidak berakal budi. Nah, dikuasai nafsu. Lihat ini. Kulihat. Tidak berpengalaman, tidak berakal budi. Artinya tidak komit terhadap firman Allah. Kita konform pasal pertama ayat 1 sampai 4. Sebab firman Allah ini untuk menolong pemuda-pemudi yang tidak berpengalaman, yang tidak berakal budi. Baca Amsal Sulaiman pasal pertama ayat 1 sampai 4. Amsal Salomo bin Daud, ya, Raja Israel. Ya. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Nah, itu maksud firman Tuhan. Supaya mengetahui didikan dan kata-kata yang bermakna. Sebab syarat pertama tadi
Jangan engkau dilecehkan. Jadilah terdalam dalam perkataanmu. Supaya perkataanmu bermakna. Baca terus ayat 2. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, Ya, supaya engkau pandai dalam berkata-kata bagaimana? serta kebenaran, Ya, keadilan, dan kejujuran. terus. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak Nah, berpengalaman. itu tadi pasal 7. Saya lihat anak muda tidak berpengalaman. Jadi apa yang dimaksud dengan tidak berpengalaman? Tidak berkarakter firman. Tidak berpengalaman melakukan firman. Tidak berpengalaman. Jadilah pemuda-pemudi Kristen yang berpengalaman dalam ibadah, berpengalaman dengan firman Tuhan. Ternyata di sini maksud Amsal ini untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, terus Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Kalian katakan saya tidak punya pengalaman, saya masih muda. Ada solusinya. Firman Tuhan. Makanya diminta tadi kepada Timotius, jangan engkau dilecehkan karena engkau tidak berpengalaman dalam firman. Jadi apa yang dimaksud firman ini dari tadi? Berpengalamanlah kalian menjadi pemuda-pemudi yang sangat berpengalaman dalam melakukan firman. Jangan menjadi muda-mudi yang teoritis, hanya tahu firman, tahu ini, kasihilah orang tuamu, kayak ini, itu. Tetapi tidak menjadi berpengalaman dengan mengasihi orang tua. Jauhilah nafsu orang muda, berpengalaman menjauhi itu. Dalam kesucianmu berpengalaman dengan kesucian ini. Dalam perkataan berpengalaman dengan perkataan-perkataan yang baik. Caranya bagaimana? Komit dengan firman. Sehingga dikatakan saya lihat ada seorang muda tidak berpengalaman, tidak berakal budi. Karena tidak komit dengan firman, tidak mau melakukan firman. Kita uji pasal 7. Kalau mau berpengalaman dengan firman ayat 1 sampai 5. Hai anakku, Ya, berpeganglah pada perkataanku. nah berpengalaman itu dengan firman. Baca terus. Dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpengalaman beriman. Baca terus. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Pasti hidup. Lihat. Pasti hidup. Terus. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Nah, simpan berpengalaman setia. Sebab dalam kesetiaan, dalam kesucian, dalam kasih berpengalaman itu. Jangan cuma dinyanyian, alami menjadi pemuda-pemudi yang setia terhadap firman Tuhan. Baca terus. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu. Tambatkan dalam karya-karya tangan. Artinya apapun yang dibuat jarimu harus sesuai dengan firman. Nah, itu. Lihat saya pemuda-pemudi, ini jari. Jangan pernah gunakan jarimu di luar firman. Jadi apa yang dibuat jarimu harus mencipta ini. Jangan sampai tanganmu itu melakukan yang melanggar firman. Di situ membuat tanganmu tidak diberkati Tuhan. Sebab dikatakan dalam Mazmur pasal pertama, berbahagialah orang yang tidak duduk, tidak berjalan, tidak sekumpulan dengan orang jahat. Tetapi yang kesukanya firman Allah, apapun yang diperbuat jarinya berhasil. Jari ini yang bekerja. Kalian nanti mau ngambil S2, kalian menjawab persoalan dengan jarimu sudah biasa mengerjakan, tulisanmu juga jadi dahsyat. Nilaimu pasti bagus karena jarimu melakukan firman. Tapi kalau sudah terlalu banyak jari ini melakukan yang bukan pekerjaan firman, berubah. Sebab di sini masalahnya. Ulangi sekali lagi kalimat itu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu. Ya, Dan tulislah itu pada loh itu hatimu. menjadi komitmenmu. Saya tidak mau menggunakan jari saya kalau bukan untuk kemuliaan Tuhan. Wah, jari ini berkarya. Amin, mudah-mudi. Mudah-mudi amin. Jari. Jangan pernah jarimu menyentuh kenajisan. Jangan pernah jarimu melakukan yang bukan firman Allah. Jaga saja jarimu. Kalau sudah kalian terlatih dengan jari yang senantiasa melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dahsyat.
Baca terus. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku. Nah, bersahabat dengan saudaraku gitu. Firman ini saudaraku. Tadi seperti Mandu mengatakan, itu 4 tahun saya baca. Dia sudah bersaudara, tapi dia mau makin akrab lagi. Sehingga nanti gak usah 4 tahun, tinggal 1 tahun. Sebab Alkitab itu bisa dibaca 1 tahun. Saya baca aja 1 hari 1 pasal, 1 tahun habis itu. Atau baca saja setiap membaca 1 pasal, jangan 1 ayat dalam 1 hari. Pas saya baca Alkitab, selesaikan 1 pasal. Siang-siangnya saya baca lagi, selesaikan 1 pasal. Baca saja. Asal komit saja. Berkatmu nanti besar. Tuliskan itu pada Allah. Komit bahwa jari saya hanya untuk mengerjakan firman Allah. Terus Katakanlah kepada hikmat, ya, engkaulah saudaraku. nah saudaraku, kau saudaraku. Mesra dengan firman. Baca terus. Dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Ya, baca terus. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan Nah, jalang. supaya engkau dilindungi dari perempuan jauh, dari kegelapan dunia yang pekat. Perempuan jauh. Apalagi terus. Terhadap perempuan asing Ya. yang licin perkataannya. Nah, yang licik perkataannya. Sementara perkataanmu penuh hikmah. Baru dia cerita nanti. Baca terus. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku. Ya, artinya kisi-kisi dia mengarahkan analisa. Dia amati. Jadi pemuda-pemudi dia amati. Jadi di sini Salomo mengamati. Kenapa pemuda-pemudi itu akhirnya tidak memiliki masa depan yang baik? Dia analisa sama dia. Rupanya apa yang dalam analisanya itu? Ayat 7. Kulihat di antara yang tak berpengalaman. Kulihat pemuda yang tidak berpengalaman jarinya melayani Tuhan. Baca terus. Kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal Nah, budi. tidak pintar dengan firman. Tidak komit dengan firman. Apa yang dikerjakan orang ini yang tidak komit dengan firman? Ayat 8. Yang menyeberang dekat sudut jalan. Yang menyeberang dekat sudut jalan. Mojok dia, mojok. Tahu kalian mojok? Mudah-mudi tahu mojok? Kalau dikatakan ayo mojok apa artinya? Hah? Tahu kalian istilah ini sekarang? Istilah ini kalau sedang keren ini kan? Apa dikatakan? Loh, apa dikatakan nih? Apa dikatakan nih? Coba baca nih mudah-mudi apa nih? Ayat. Jangan suka mojok. Jangan kalian kira itu istilah, oh istilah keren sekarang mojok. Itu istilah jadul itu. 4.000 tahun sebelum babak pertama sudah ada mojok. Baru kalian tahu kata mojok. Dari mana mojok? Nggak ngerti, tidak jadul. Coba menyeberang dekat sudut jalan. Suka mojok. Sehingga bagaimana? 8 baca sekali lagi. Yang menyeberang dekat sudut jalan, Ya. lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam Iya, itu. karena suka terjebak, karena tidak tegas menolak. Bermain-main dengan dosa. Bermain-main dengan dosa. Tidak tegas dengan dosa. Itu kan? Suka menyeberang. Dari kisi-kisi dia mati itu, diteliti oleh Salomo. Pemuda-pemuda lah, kalau kalian pemuda-pemudi enggak jelas bermain-main dengan dosa, very close dikatakan, hanya terjebak. Coba baca pasal 6 ayat 27. Pasal 6 Amsal Sulaiman ayat 27. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung batu? Jangan bermain-main dengan api. Jangan bermain-main dengan, tahu kalian? Ini kan bahasa puisi. Dia bermain api di mana? Bisa enggak api kalian taruh ini pasti terbakar baju? Betul? Loh, saya tanya, betul? Ini bahasa puisi loh. Yang bermain-main dengan nafsu. Bermain-main dengan kejahatan. Bermain-main dengan api dosa. Lagi baca sekali lagi. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju? Saya tanya, dapat nggak mudah-mudi? Orang membawa api
di dalam gelembung bajunya. Bermain-main dengan dosa. Bagaimana baca? Dengan tidak terbakar pakaiannya. Ya, pasti. Saya mau tanya, percaya nggak kalian ini? Kalau kalian tidak percaya coba aja, tapi bukan saya yang suruh ya. Nanti kalian bermain-main. Lilin aja, nggak usah ubur. Habis kali. Jangan bermain-main dengan dosa. Ini yang namanya mojok itu, bermain-main dengan dosa. Akhirnya habis. Dikatakan firman Tuhan, kenapa banyak pemuda-pemudi Kristen habis dilalap oleh dosa? Karena bermain-main. Tidak tegas dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan. Bermain-main dengan kenajisan. Akhirnya terbakar. Apalagi? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Ya, bermain-main sulap dia. Sudah tahu ini dosa. Sudah tahu bara dosa. Jebakan dosa. Coba pula lompat-lompat di situ, pasti terbakar. Sebab saya sedang mengatakan karena tidak tegas. Tegas dalam kata-katamu. Kalau itu tidak betul, berhenti. Tegas dalam kesetiaan. Jangan bermain-main. Sampai 31. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, Ya. tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Terus, Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? ya, biarpun karena lapar. Memang lapar betul. Kalau lapar perlu makan. Betul mudah-mudi? Loh, saya tanya, kalau lapar perlu makan enggak? Karena lapar. Tetapi ketika dilaksanakan untuk mencari kenyang, dia memang lapar, tapi caranya salah, mencuri, pasti dihukum mati. Itu makanya larikan diri dari nafsu. Jangan karena kita lapar, baru kita seperti membuat legitimasi, saya lapar. Dikatakan di sini, pencuri, walaupun alasannya oke, saya buat itu karena saya lapar, tergoda, setan yang menggoda saya. Nggak ada, mau setan mau apa. So, seringkali begitu kan, kenapa kau lakukan? Ya itulah setan itu, kata Hawa kan. Saya memang nggak suka, karena bermain-main dengan dosa. Memuaskan nafsunya karena lapar. Terus, Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 7 kali kali lipat. lipat. Terus, Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. nah ini yang dilakukan pemuda-pemudi bermain-main. Yaitu dikatakan dalam ayat 8, baca ayat 8 pasal 7. Ayo, cepat. Yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Ya, perempuan semacam ini bukan perempuan sundal ini. Ini bukan perempuan jahat ini. Yaitu wanita-wanita, yaitu daging-daging, manusia-manusia sekarang yang mengulur nafsu. Sebab nanti kalau kalian baca sampai di sana, dikatakan karena wanita ini kaya, rumahnya bagus, tapi dikatakan suaminya pergi jauh. Jadi ini bukan perempuan sundal, bukan pelacur, tetapi kehidupan yang suka bermain-main dengan dosa. Datang anak muda yang tidak berpengalaman ini, diikuti, terjebak, akhirnya mati. Baca terus. Pada waktu senja, Ya. pada petang hari, di malam yang gelap, Ya nih, pada waktu senja, petang hari, gelap, waktu-waktu yang sudah jahat, mencoba membuka diri bagi kejahatan. Harusnya kalian jadi solusi menurut kisah para rasul. Pulau Batam sekarang gelap, jangan coba-coba bermain di situ. Baca terus. maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, Ya, cerewet, dan lihat perempuan dan ini, lihat perempuan itu terus. kakinya tak tenang di rumah. Ya, nggak tenang di rumah. Baca terus. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Inilah seorang muda kan, nah betah di rumah. Heran. Kalau sudah belajar malas, tapi sebentar di sana, sebentar di sini. Bukunya dibawa ke pinggir laut. Di rumah aja nggak bisa baca, malah di pinggir laut. Wah, saya mau baca nanti di Starbucks.
Di rumah bagus-bagus, ada listrik, nggak bisa kau baca. Pergi pula kamu ke mall baca. Bermain-main dengan akhirnya bagaimana? Terus Sebentar ia di jalan dan Di sebentar di lapangan. jangan yang muda-mudi ya, kita mau akhiri nih. Harus bisa mengatur waktu. Sebentar di jalan, sebentar di lapangan. Nggak pernah di rumah. Nggak pernah masa depanmu jadi baik. Siaplah kalian gagal. Siaplah jadi manusia yang akhirnya menuai air mata. Tetapi pada malam hari ini, mari pemuda-pemuda berpengalaman dengan firman. Sebentar di sana, sebentar di sini, apa lagi? Dekat setiap tikungan Ya. ia menghadang. Ia menghadang. Akhirnya bagaimana? Dikatakan ayat 22. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk Akhirnya dia dihukum. terjebak bagaikan lembu yang mau dibawa ke pejagalan. Jangan pemuda-pemudi hidupmu bagaikan lembu dibawa ke rumah potong, tapi jadilah pemuda-pemudi menjadi korban bagi Tuhan yang besar dan yang memberkati kalian. Amin ya. Amin muda-mudi. Jangan jadi lembu diseret-seret dunia ini mau dibawa ke rumah potong. Baca terus satu kayak lagi. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Nah, hidupnya terancam. Sehingga ayat satu lagi baca. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Nah, jangan engkau dianggap mudah. Karena jangan engkau dianggap rendah. Karena firman Tuhan tidak engkau lakukan. Dan diminta Tuhan kepada kalian saat ini. Carilah pemuda-pemudi yang komit dengan firman. Pasti kehidupanmu tidak dilecehkan. Pasti menjadi pemuda-pemudi yang berpengaruh. Tema kita ada tadi apa? Pemuda-pemudi apa dikatakan? Disegan. Disegan. Kiranya Tuhan menolong kita. Supaya kalian menjadi pemuda-pemudi yang disegan. Jangan membuat gaya-gaya supaya disegani, tapi kehidupanmu mengalami perbaikan dari Tuhan. Mari kita berdiri semua supaya kita pulang, kalian diberkati Tuhan. Kita menaikkan pujian. Sungguh-sungguh kita bernyanyi kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kita bernyanyi. Mari mudah-mudahan dibuka suara. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima